Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku, calon siswa-siswi MAN 3 Cilacap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua. Baiklah, pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali setelah kemarin kalian satu hari sudah melaksanakan kegiatan Matsama. Hari ini kalian berjumpa kembali dengan saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ibu Laila Wahyuni yang biasa dipanggil dengan Bu Ella. Saya di MAN 3 Cilacap mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Jadi nanti kalian di MAN 3 Cilacap akan bertemu dengan saya dengan pelajaran Akidah Akhlak untuk seluruh kelas. Nah, cuma nanti saya akan mengajar kalian di kelas 11 dan 12. Baiklah anak-anakku, untuk mengingatkan kembali, kemarin kalian sudah diajarkan yel-yel MAN 3 Cilacap. Masih ingatkah? Baik, nanti saya akan mencoba menyampaikan yel-yel kembali. Kalau saya menyampaikan mantap, maka dijawab dengan madrasah hebat. Saya mengatakan mantap lagi, dijawab dengan madrasah bermartabat. Kalau saya menyampaikan MAN 3 Cilacap, maka jawablah dengan madrasah hebat, madrasah bermartabat, I love you full. Baiklah, mantap, madrasah hebat. Mantap, madrasah bermartabat. MAN 3 Cilacap, madrasah hebat, madrasah bermartabat, I love you full. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Matsama tentang ukhuwah Islamiyah. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah ukhuwah Islamiyah. Saya yakin di MTS, di SMP, materi ini juga pernah disampaikan, terutama untuk mapel PAI. Ukhuwah Islamiyah adalah salah satu ajaran agama Islam yang memang dalam Al-Quran sendiri sering disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama disampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang beriman itu sesungguhnya adalah saudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, baiklah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, apa itu yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Dalam agama Islam, perintah berukhuwah itu tidak hanya sesama umat Islam saja, tapi ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, dan itu sering kita dengarkan. Nah, apa yang dimaksud dengan ukhuwah? Ukhuwah adalah membangun persaudaraan. Ketika ada kata membangun persaudaraan, berarti pada dasarnya kalian sebenarnya bukan saudara, tapi kalian diperintahkan untuk membangun saudara karena ada hal-hal tertentu. Misalnya ukhuwah Islamiyah, berarti kalian membangun persaudaraan karena adanya kesamaan keyakinan, yaitu adanya sama-sama beragama Islam. Kalau ukhuwah basyariyah, kalian membangun persaudaraan karena sama-sama manusia. Kalau ukhuwah watoniyah, kalian membangun persaudaraan yang didasarkan atas kesamaan warga negara atau nasionalisme. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang ukhuwah Islamiyah. Nanti saya akan menyampaikan 20 menit. Nah, sekarang tinggal 15 menit lah. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang dibangun atas dasar kesamaan keyakinan agama Islam. Jadi, ketika ada orang Islam yang berdampingan dengan orang Islam, walaupun mereka asalnya bukan saudara, mereka bukan siapa-siapa, tapi Allah memerintahkan mereka untuk menjadi saudara. Nah, persaudaraan yang mereka bangun tidak hanya karena kesamaan agama Islam saja, tapi dibangun dengan nilai-nilai ajaran Islam atau nilai-nilai yang Islami. Sehingga kalau masih ada orang Islam dengan orang Islam kok saling menyalahkan, ada orang Islam dengan orang Islam saling gontok-gontokan,
menganggap dirinya paling benar, berarti mereka belum mengamalkan ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya. Kalau kita melihat ukhuwah Islamiyah yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat sejak awal mula Islam lahir, itu sangat luar biasa. Ada salah satu tokoh yang kalian saya yakin tahu semua, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Nah, saya sebenarnya di sini sudah menampilkan videonya, tapi karena videonya dalam bentuk saya ambil dari YouTube dan nanti di sini ditayangkan live streaming, maka video itu tidak boleh. Nah, nanti akan saya share di grup PPDB dan kalian nanti bisa menyaksikan seperti apa sih videonya Abu Bakar Siddiq, kenapa kok Guela sampai menayangkan di contoh ukhuwah Islamiyah. Yang namanya persaudaraan yang dibangun Islam pada masa Rasulullah waktu itu, Islam mengajarkan kepada semua umat manusia itu rahmatan lil alamin, tidak ada kasta sama sekali. Waktu itu ketika di Jazirah Arab, terutama di kalangan kaum Quraisy, mereka adalah kelompok kasta tertinggi di Jazirah Arab. Mereka itu ada kelompok kasta tertinggi, terus kemudian mereka juga ada yang namanya budak belian. Nah, yang namanya budak, mereka itu nggak punya hak apa-apa, semuanya itu tergantung tuannya. Namun kemudian ketika Islam lahir, Abu Bakar Siddiq dengan semua harta bendanya, dengan seluruh kekayaannya, beliau rela membeli budak-budak itu dengan harga yang sangat mahal. Ketika Bilal bin Rabah, budaknya Umayyah, ketika dia sudah masuk Islam kemudian disiksa, dipanaskan di bawah terik matahari dengan dicambuk, kemudian Abu Bakar datang membeli Bilal bin Rabah dengan harga yang tidak murah, dengan membayar dengan harga kisaran rupiahnya adalah 140 juta untuk membayar seorang budak. Dan Abu Bakar kemudian membeli seluruh budak-budak lemah yang masuk Islam. Karena apa? Karena Abu Bakar menganggap bahwa dalam Islam tidak ada perbudakan, tidak ada kasta, semua manusia duduk sederajat, semua manusia sama di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah yang paling takwa. Dan kalian nanti bisa melihat di tayangan video Abu Bakar Siddiq seperti apa dermawannya Abu Bakar Siddiq mengeluarkan hartanya hanya untuk membebaskan para budak. Nah, baiklah anak-anakku, kemudian ukhuwah Islamiyah akan terbangun jika kalian mampu membangun 4 pilar penyangga dari ukhuwah Islamiyah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ta'aruf. Ukhuwah Islamiyah tanpa adanya ta'aruf itu tidak akan mungkin bisa terbangun. Maka yang pertama harus nanti kalian bangun adalah dengan berta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Kalian mengenal si A, mengenal si B, kenal dengan saya, Bu Ella, kenal dengan bapak dan ibu guru yang lain. Apakah hanya mengenal secara fisik, itu cantik, itu ganteng? Tidak, tapi kalian nanti akan mengenal lebih jauh, mulai dari latar belakang pendidikannya seperti apa, budayanya seperti apa, lingkungan hidupnya seperti apa. Itu akan membuat kalian lebih mengenal seseorang, karena yang nanti akan berdiri di samping kalian itu tidak hanya orang yang sama. Dan kalian nggak boleh ketika sudah saling mengenal, nggak boleh kemudian kalian saling merasa paling benar sendiri. Selama ini banyak terjadi umat Islam dengan umat Islam yang lain, mereka saling gontok-gontokan, bahkan ada masjid yang dirubuhkan, ada masjid yang dibom. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal satu sama lain. Jadi kalau selama ini kalian pernah punya pengalaman, misalnya kalian wadan-wadanan dengan temannya, satu sholat subuhnya pakai kunut, satu tidak pakai kunut, menjadikan kalian tidak mau berteman karena kalian merasa paling benar sendiri. Mereka yang tidak pakai kunut salah, itu juga keliru. Karena dalam agama Islam hal-hal yang seperti itu tidak
tidak boleh terjadi, karena semua menggunakan dasar sendiri-sendiri. Ketika kemarin sholat Id misalnya, ada yang di masjid, ada yang di lapangan. Yang di masjid merasa paling benar, yang di lapangan dianggapnya keliru atau salah, itu juga tidak boleh dilakukan. Sholat raweh ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, yang 20 rakaat merasa paling benar, yang 8 rakaat salah, itu juga tidak boleh. Apalagi kalau sampai berujung tidak wawuhan, sampai berujung mereka kemudian gontok-gontokan, saling menyalahkan. Maka sekarang yang kalian lakukan adalah kalian mengenal dulu satu sama lain. Nanti di sini ada anak yang misalnya rajin sholat duhanya, ya usah diwadani. Nanti kalau yang nggak mau sholat duha, yang nggak usah diwadani. Ada anak yang miskin, yang nggak usah kemudian kamu kucilkan. Sesama umat Islam mereka punya kedudukan yang sama. Dan itu yang pertama tadi adalah kalian harus saling mengenal. Nah, ketika sudah kalian mengenal, saya yakin nanti kalian akan membangun pilar yang kedua dari ukhuwah Islam. Nah, pilar yang kedua itu apa? Yang kedua adalah tafahum, yaitu saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga segala macam kesalahpahaman dapat dihindari. Apalagi ketika kalian misalnya di situ sudah masuk tidak dalam keadaan COVID, sudah masuk, sudah kenal, duduk bersama dengan teman-teman satu kelas. Ada yang cerewet, ada yang kalem, ada yang pinter, ada yang tidak pinter. Di situ ada yang lenje, ada yang tidak, ada yang jutek, ada yang tidak. Nah, ini kalian perlu memahami karakter satu sama lain, sehingga di dalam hati kalian tidak ada kebencian, tidak ada rasa ingin menyingkirkan, karena kalian sudah memahami karakter satu sama lain, kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan itu adalah niscaya. Perbedaan itu rahmat. Allah itu menurunkan perbedaan biar manusia itu bisa saling melengkapi, bisa saling mengenal, bisa saling memahami. Kalau semua orang kok sama, manis semua, pinter semua, nggak ada dinamikanya, nggak ada yang menarik. Tapi ketika ada perbedaan, ada anak yang lenje, ada yang kalem, ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang nakal, ada yang tidak, maka dunia akan menjadi dinamis. Kalian juga akan dinamis, kelas kalian menjadi ramai, menjadi hidup. Itu adalah gelar yang kedua, yaitu tafahum. Kemudian yang ketiga, apakah hanya sampai tafahum? Tidak. Untuk membangun ukhuwah Islamiyah, kalian bisa menambahkan pilar yang ketiga, yaitu ta'awun. Ta'awun adalah saling tolong menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang pinter menolong yang bodoh, yang lebih menolong yang kurang, tapi dengan cara-cara yang benar, sehingga akan terjadi kerjasama yang harmonis, saling melengkapi satu sama lain. Kita diperintahkan untuk saling bertolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian semua dalam hal kebaikan dan takwa. Kalau ada temannya tidak bisa pelajaran matematika, kamu pinter, kamu ajarkan, tapi bukan pada saat tes. Nah, ketika kamu bisa, temannya diajarin gini loh, pelajaran tidak sedang dalam keadaan tes. Kalau dalam keadaan tes kewarah-warahan, itu dosa. Itu tolong-menolong yang dilarang lagi dalam hal kemaksiatan. Ada temannya pacaran ditolong, ada temannya mencuri ditolong, lah itu ya salah. Yang baik ya tolong-menolong dalam hal kebenaran dan ketakwaan. Ada temannya misalnya kesusahan, nggak bisa jajan, kamu punya uang lebih, kamu kasih sedekah temannya jajan, kamu traktir temannya. Ada temannya nggak punya motor, mau berangkat sekolah, kamu boncengkan, kamu sudah menolong dalam hal kebaikan. Yang insya Allah kebaikan-kebaikan seperti itu tidak ada yang tidak gratis, mesti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, setelah kalian sudah saling mengenal, saling memahami, saling menolong, ini
derajat yang paling tinggi dalam ukhuwah Islamiyah adalah takaful, saling memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan rasa aman. Jadi kalian ketika bertetangga, berdampingan dengan sesama muslim, tidak menjadikan orang lain itu khawatir, tidak menjadikan orang lain itu takut, tidak menjadikan orang lain kemudian merasa cemas karena keberadaan kalian. Bagaimana kalian bisa menjadikan rasa aman? Tetangga kamu nyaman karena ada kamu di situ. Tetangga kamu tidak khawatir dengan adanya kamu. Ketika sudah terbangun takaful, yaitu saling memberikan jaminan, maka akan terjadi keharmonisan dalam lingkungan, akan menimbulkan ketidakkhawatiran, akan menimbulkan kenyamanan ketika hidup bersama. Nah, ini 4 pilar yang harus dibangun ketika kita akan membangun ukhuwah Islamiyah. Insya Allah kalau kalian bisa membangun 1 pilar, 2 pilar, 3 pilar, 4 pilar ini, kalian nanti di masyarakat tidak lagi menyalahkan tetangga kamu yang tidak kuno, menyalahkan tetangga kamu yang sholat idnya di lapangan, tidak menyalahkan tetangga kamu yang ziarah kubur. Karena apa? Kalian memahami, mengerti siapa mereka, dasar mereka punya dasar, kita juga punya dasar, punya dalil, mereka punya dalil, kita juga punya dalil, sehingga hidup lebih rukun, tidak saling menyalahkan. Kemudian kita akan melihat apa saja sih yang bisa kalian lakukan dalam berukhuwah Islamiyah di lingkungan madrasah. Banyak. Nah, caranya apa untuk membangun ukhuwah Islamiyah di lingkungan madrasah? 1, kalian bisa mengucapkan salam setiap berpapasan, berjumpa, bertemu dengan orang lain. Ketemu dengan Bu Ella, assalamualaikum Bu Ella. Ketemu dengan temannya, assalamualaikum, di jalan, di kelas. Nah, ini salah satu cara kalian bisa membangun ukhuwah Islamiyah di lingkungan madrasah. Kalian berjabat tangan, jangan salah. Berjabat tangannya ya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, jangan sebaliknya. Kalau dengan perempuan dengan perempuan nggak mau berjabat tangan, tapi kalau perempuan dengan laki-laki jabat tangannya erat sekali, nah itu sudah kelihatan. Nah, yang seperti ini ketika berjabat tangan juga jabat tanganlah dengan cara yang ramah, dengan cara yang erat, yang hangat. Nah, kamu penatap tangannya, karena Allah sendiri ketika ada orang bersalaman, selama dia belum menurunkan tangannya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Itu salah satu upaya kita, kenapa kita bisa melakukan jabat tangan, salah satunya adalah untuk membangun ukhuwah. Nanti ketika di madrasah, ketika kalian sudah nggak COVID sekarang seperti sekarang ini, kalian bisa lakukan ketemu dengan bapak ibu guru yang ada di depan, anak laki-laki dengan bapak laki-lakinya, dengan bapak, anak perempuan dengan ibu-ibu gitu kan. Nanti ketika berpapasan dengan temannya, yang perempuan dengan perempuan salaman, yang laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan tidak boleh gitu ya. Kemudian yang ketiga contohnya lagi adalah kalian bisa memberikan ucapan selamat ketika teman-teman kalian sukses. Itu juga sebuah apresiasi, salah satu upaya membangun ukhuwah dengan teman-teman. Ada temannya yang juara, yang ranking, yang sukses, kamu ucapkan selamat sukses ya. Insya Allah teman kamu pun merasa senang ketika diberikan ucapan seperti itu. Nah, juga sebaliknya, nanti teman kamu juga ketika kamu sukses akan memberikan ucapan yang sama. Nah, kemudian yang contoh lainnya lagi adalah kalian saling mengunjungi. Ketika sudah berteman, tadi ada ta'aruf, ada tafahum, ada ta'awun, ada takaful, kalian bisa saling mengunjungi. Perempuan dengan teman perempuan, laki-laki dengan teman laki-laki. Nah, kalau berkunjung ya tetap nanti ada adabnya. Kalau di pelajaran yang tidak Arab nanti ada adabnya orang berkunjung. Tapi ya perempuan tidak dengan laki-laki gitu, tidak. Tapi perempuan dengan perempuan. Termasuk misalnya kalian berkunjung tempat tetangga yang sesama muslim atau dengan bapak ibu guru juga boleh. Salah satu upaya untuk membangun sikap ukhuwah Islamiyah. Nah, kalian juga misalnya membangun sikap ukhuwah Islamiyah dengan sekali-kali memberikan hadiah. Ini dicontohkan juga oleh para sahabat, memberikan hadiah. Kadang-kadang pada saat-saat tertentu, misalnya ada momen yang sangat bagus, misalnya kalian memberikan hadiah. Contohnya apa sih memberikan hadiah pada saat teman kamu berprestasi, misalnya kamu ucapkan selain
kalian ucapan selamat misalnya, kalau bukan hadiah ya apa buku boleh, kertas boleh, pulpen boleh, apa yang kamu punya, permen juga boleh. Ini salah satu cara juga untuk membangun sikap ukhuwah Islam. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kalian memberikan perhatian dan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap ukhuwah Islamiyah yang dapat kalian bangun di lingkungan madrasah maupun di lingkungan kalian yang ada di rumah. Nah, ini termasuk konsep-konsep dari ukhuwah Islamiyah. Jangan lupa nanti kalian lihat video yang akan saya share di grup, yaitu video tentang bagaimana dermawannya Abu Bakar As-Siddiq yang tidak saya tampilkan di sini karena berkaitan dengan aturan-aturan dalam YouTube. Ya. Baiklah anak-anakku, demikian tentang ukhuwah Islamiyah yang bisa saya sampaikan. Dan nanti kalau kalian ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan ini boleh, karena waktu kita kan hanya 20 menit. Nanti akan dilanjutkan kembali oleh ibu-ibu guru yang lain yang akan menyampaikan tentang ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, yang saya yakin ini akan menambah menambah kalian semakin erat dalam membangun kekeluargaan dengan sesama manusia, baik karena sama manusia, sesama orang yang beragama Islam maupun sesama orang yang memiliki keluarga negaraan yang sama atau dalam berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anakku, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti saya akan memberikan tugas sama seperti yang hari kemarin. Tugas ini tidak terlalu berat. Nah, nanti kalian catat tugasnya adalah bahwa kalian silahkan menuliskan contoh sikap ukhuwah yang pernah kalian lakukan dalam lingkungan kalian. Gak usah banyak-banyak, 2 saja. 2 contoh sikap ukhuwah Islamiyah yang pernah kalian lakukan di lingkungan kalian, baik di lingkungan sekolahnya yang dulu maupun di lingkungan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian, dan yang saya harapkan kalian menjadi orang yang lebih moderat lagi pikirannya, tidak menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kalian. Perbedaan adalah rahmat yang sudah merupakan sunatullah yang Allah ciptakan agar kehidupan dunia menjadi lebih harmonis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.